Kang Pardi juga selain perawat ini di sosialnya ya, merupakan pimpinan satu yayasan namanya SGB, singkatan dari Stifting Generasi Baru. Kalau di sini itu apa namanya, orang tua yang tinggal di panti jompo atau manula ini nih, karena memang dia nggak bisa lagi tinggal di rumah, butuh perawatan intensif 24 jam. Mau mantan jenderal, mau mantan presiden, kalau misalnya sudah punya indikasi harus mendapat perawatan ya tetap harus masuk ke sana ya. Jangan lupa subscribe channel Mantri Fun Patrol MVP, channel inspiratif, motivatif, dan informatif. Ya, mungkin saya untuk berbagi juga mungkin tentang kerja di rumah sakit di sini ya, dibandingkan mungkin di Indonesia. Satu hal juga mungkin sisi positif di rumah sakit sini itu kenapa saya bilang dinamis, karena juga hierarkinya juga itu kalau saya bandingkan dulu dengan di Indonesia kerjanya, jadi hierarki antara satu bidang ilmu kayak dokter lah ya, contoh dokter dengan perawat itu kalau di Indonesia, kalau nggak tahu kalau di teman-teman di tempat lain ya, kalau di waktu saya dulu di rumah ya, sakit secara umum sih seperti itulah ya. Di perawat itu rakyat cukup cukup ya mungkin mengerti lah ya gimana posisi dokter itu sangat di atas dibanding perawat. Nah kalau di rumah sakit sini itu nggak ada hierarki seperti itu. Contohnya seperti ini namanya. Jadi pernah saya itu kerja kerja misalnya shift pagi, waktu misalnya break coffee break gitu, lagi coffee break gitu ada dokter datang, itu bahkan profesor loh ya, dia datang sama dokter bangsal gitu, minta tolong dia nanya dulu saya pengen visit kalau visit lokal visit gitu ke pasien ini, tapi dia masih di kursi roda, bisa nggak misalnya pindah ke tempat tidur ya. Kami teman itu maaf saya lagi ini coffee break, dia bisa berdiri sendiri, Anda tolong aja sendiri ke tempat tidur. Jadi dengan entengnya kita bisa ngomong seperti itu ke dokter, profesor atau guru besar tadi. Biasanya waktu saya lagi coffee break ya, kalau Anda butuh silakan sendiri, nanti kalau misalnya mau saya bantu, sabar dulu nunggu, nanti setelah coffee break saya selesai baru akan saya bantu, misalnya gitu. Perawat tuh bisa ngomong ke profesor kayak gitu. Ini kalau di Indonesia mungkin 100 tahun ke depan lalu tapi mudah-mudahan tidak sepesimis itu ya. Dan ini juga gimana kita juga dituntut untuk istilahnya bisa berdiskusi atau jadi partner diskusi dengan dokter namanya. Anggaplah misalnya satu pasien itu kita bisa mengajukan ketika pasien ini misalnya mengalami keadaan tertentu, kita sebagai perawat bisa juga mengajukan kalau postel tuh ide tindakan ya. Misalnya mungkin menurut saya pasien ini harusnya diginikan atau begini karena apalagi kalau kita yang udah lama di sana itu justru yang dokter-dokter yang masih baru-baru ini justru kadang meminta pendapat ke kita atau kadang juga kita sebagai perawat kalau kita nggak setuju dengan tindakannya dokter bisa kita sampaikan, maaf kenapa sih Anda ngasih obat ini, atau kenapa sih harus ada tindakan seperti ini. Jadi kita bisa berargumentasi lah secara klinis gitu. Makanya ada namanya klinis regeneran kalau di sering kami pakai itu. Nggak tahu kalau di Indonesia namanya klinik regenerasi argumentasi klinik klinis ya. Untuk beradu pendapat secara klinik ya. Mungkin contoh seperti ini, anggaplah satu pasien masuk dengan gejala sesak napas ya. Nah sebagai perawat kita itu sesak napas mencari menguraikan ini, dia sesak napas seperti apakah problemnya karena respirator ya, paru-parunya, atau karena kardiovaskulernya, jantungnya ada masalah, atau karena mungkin anemi HB-nya rendah, atau karena faktor psikologis atau faktor lain.
Nah itu bisa diuraikan lewat tadi apa ada namanya klinis renal atau redenasi klinis itu. Nah ini yang kita pakai juga nanti ketika berargumentasi dengan dokter bahwa pasien saya ini dalam keadaan akut, pasien datang di opname dengan alasan seperti ini, riwayat kesehatannya dia mungkin misalnya mungkin dengan dekompensasi kordis dengan ini dan itu apa semuanya, terus obatnya ini, terus permasalahan sekarang ini apa namanya, saya pengen Anda itu datang karena menurut saya ini agak serius nih. Nah itu apa namanya, tapi menurut saya mungkin saya bisa ngasih sustop dulu, ngasih oksigen dulu, atau sudah bisa mungkin ngasih furosemida atau lasix karena terlalu sesak. Menurut saya mungkin dia lagi dekompensasi atau apa gitu, apalagi asma kardial. Jadi kita bisa langsung mengajukan situ apa namanya. Nah paling kalau telepon itu udah tahu, iya kamu kasih furosemida atau lasix atau kasih sustop seperti yang kamu tadi bilang, atau mungkin kasih nitrogliserin karena mungkin dia ada bisa jadi udah asma kardial atau apa gitu. Nah ini betul-betul jadi istilah partner, bukan lagi kita cuma pembantu dokter yang pembantu dokter melakukan semua apa yang ditulis atau disampaikan oleh dokter ke kita. Iya, memang ini perbedaan yang mencolok seperti itu di sini, bahwa perawat itu diakui sebagai profesi yang mandiri, ya kan? Kita berhak untuk berdebat secara ilmu, tadi klinis redundant itu. Dari perspektif kita sebagai perawat, kita bisa mengajukan hal-hal yang kritis kepada siapapun gitu loh. Dan yaitu antara satu profesi, disiplin itu saling membutuhkan satu sama lain. Iya. Ya. Karena kita kan 24 jam berada bersama pasien, ya. Dan itu di sini kalau kita bilang Anda harus datang, dokter langsung datang. Gitu. Dia kadang mereka kalau kita bilang ini sangat istilahnya darurat atau ada sesuatu yang terjadi, tapi cuma kami nggak bisa menyebutkan apa, karena dokter langsung datang meskipun tengah malam apalagi. Pentingnya tadi data tadi itu minimal misalnya vital fungsinya kita ada, ya bisa dijelaskan, misalnya tensinya lagi rendah, terus produksi urinnya juga rendah, dianya sesak atau apalah semuanya gitu. Jadi data kita juga lengkap kita sampaikan, dan terus kita juga menyampaikan ide kita harusnya seperti apa, sambil kita menanyakan dia, nah saya harus ngapain sekarang, apa yang menurut Anda, gitu. Jadi saling memberi masukan ya, pendapat. Ya top, itu ya mudah-mudahan perawat Indonesia juga bisa merasakan hal-hal semacam ini. Ya kalau di swasta terutama internasional sih katanya sih konon seperti ini sih kan. Ya. Cuman ya secara umum sih masih belum ya. Mudah-mudahan lah bisa sebagai profesi yang juga yang diakui seperti itu. Ya. Sekarang kita beralih fungsi, Kang Fardi juga selain perawat ini di sosialnya ya, merupakan pimpinan satu yayasan namanya SGB, singkatan dari Stichting Generasi Baru. Apa yang menjadi visi misi daripada Stichting Generasi Baru ini? Ya, Stichting Generasi Baru kalau di bahasa Indonesia Stichting artinya yayasan, ya, Yayasan Generasi Baru. Jadi didirikan itu tahun 2008. Kenapa? Karena di Utrecht ini kan belum ada waktu itu wadah yang resmi, tempat di mana masyarakat Muslim Indonesia istilahnya mempertali persaudaraan, terus berbagi, mengadakan acara-acara bersama, ya. Meskipun sudah ada guru-guru pengajian, tapi belum secara resmi ada wadah gitu. Dan ketika itu juga kita yang pengajian ini biasanya mengadakan acara itu dari rumah ke rumah, atau mungkin dari satu tempat yang disewa ke tempat yang lain. Ternyata seiring perjalanan waktu itu penduduk Indonesia di Utrecht itu semakin bertambah, baik itu yang student maupun domisili. Nah sedangkan kalau diadakan di rumah acara-acara pengajian itu kan makin banyak tuh, belum lagi anak-anak. Nah waktu itu kami berinisiasi gimana kalau kita bentuk satu wadah yang resmi berbadan hukum. Dari situ kita secara perlahan membangun SDM kita, terus juga finansial kita. Kedepannya kita menyewa atau membeli ruangan yang permanen yang lebih luas, yang bisa menampung jamaah kita lebih banyak, dan juga bisa secara rutin terstruktur mengadakan kegiatan-kegiatan di situ. Nah itu mungkin salah satu motivasinya. Dan memang tujuan kita adalah pengen sebenarnya membangun masjid, ya.
Tapi ide awalnya dari situ. Dan juga ide lainnya itu adalah anak-anak kita ini kan tahun makin besar nih. Betul. Mereka juga butuh komunitas, tempat di mana mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat Indonesia yang ada di sini, supaya identitas keislaman, identitas Indonesia juga nggak hilang. Minimal bahasa Indonesianya adalah mungkin ya, terutama yang Islamnya itu. Karena kami melihat juga beberapa pengalaman, mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang anaknya udah besar itu cukup kadang menyedihkan juga. Ada mungkin yang susah ditarik lagi, misalnya sholat, atau mungkin bahkan ada mungkin yang keluar dari Islam. Nah ini yang kami waktu itu kekhawatiran kami waktu itu anak-anak kami masih kecil, tapi waktu itu kami berpikirnya 10-20 tahun akan datang ini anak ini kalau besar nanti ini seperti apa nantinya Pak ya, kalau kita nggak ada komunitas yang bisa menjaga identitas keislaman mereka. Nah dari situ berangkat dari situ hanya kami juga membentuk SGB ini, dan salah satu core programnya juga kan TPA, Taman Pendidikan Al-Quran ya, setiap pekan situ kita anak-anak ajari ngaji dari tidak bisa sama sekali alif bata sampai dia bisa ngaji mandiri, terus hafalannya, terus juga bisa sholat dan seperti itulah ya. Asal dimana nilai-nilai Islam itu bisa tertancap dalam tubuh mereka. Jadi ini sekarang punya gedung ya. Di Utrecht ya, masih di Utrecht. Ini sewa ya kan? Atau sewa ya. Sewa ya. Sekarang kita masih sewa di sini. Ini gedung ini dulunya bekas toko kelontongan, ya berukuran 150 meter persegi. Ya. Dulu ketika menyewa ini tahun 2011 kotor sekali apanya. Kemudian bersama teman-teman kita gotong-royong bersihkan, terus tembok ini kita pasang, rapikan, cat semuanya. Alhamdulillah udah sedikit lebih nyaman lah ditempatin. Ya. Dan juga lumayan juga suka dukanya membesarkan ini. Karena kan tadi berdiri tahun 2008. Kita belum ada sama sekali modal. Jadi yang teman-teman ini kita sendiri dari uang kita dulu kita kumpulin per bulan, minimal kita ada budgetnya lah untuk kalau ada yang acara. Awalnya sholat Jumat kita adakan di Gimsal, di ruang olahraga. Tujuannya adalah gimana supaya teman-teman mahasiswa yang susah untuk mencari masjid bisa kita fasilitasi juga yang domisili sini. Itu kami yang sebagai penyelenggara harus, waktu kan belum ada mobil, pakai sepeda, bawa karpet, bawa alas untuk sholat di ruang olahraga itu, coba konsumsi supaya kan ada yang trigger juga teman-teman untuk datang. Biasa kalau orang Indonesia ada makan-makan biasanya ya, itu kelas sepeda kadang musim salju, musim hujan apalagi. Luar biasa perjuangan teman-teman situ. Sampai akhirnya tahun 2010 kita menyewa ruangan di daerah Overpass. Waktu itu ada bangunan sekitar 58 meter persegi yang akan diliburkan, boleh kami sewa selama setahun. Sewa, selesai di sana, alhamdulillah dapat ini. Jadi kami renovasi dari 2011 sampai sekarang kami tempati. Nah, membayar uang sewa itu kan jatuh bangun juga. Jadi dari tadi kita kumpulin infak dari masing-masing pengurus, teman-teman. Juga kita ngadakan acara-acara kegiatan. Waktu itu sering pernah kayak proklamasi, turnamen sepak bola. Ibu-ibunya kita ajak untuk basar. Nah, dari keuntungan basar ini masuk ke kas SGB untuk nanti buat membayar uang sewa sama biaya operasional. Ya. Pernah suatu ketika juga ketika tahun 2011 kita menyewa ini, waktu itu saldo kita sekitar 6.000 euro. Sedangkan uang sewa ini kan habis itu sekitar 1.000 euro termasuk bayar listrik, gas per bulannya. Nah, untuk merenovasi ini kita butuh sekitar waktu itu yang renovasi simple ya, sekitar 3.000 sampai 4.000 euro. Jadi masih ada sekitar 2.000 atau 3.000 euro lah sisanya. Tapi masukan kita itu nggak sampai 1.000 euro per bulan, cuma mungkin 500-600 euro. Jadi secara matematika, kalau seperti ini berarti kalau kita menyewa ruangan ini mungkin setelah 3 atau maksimal 6 bulan kita harus balik lagi kunci. Belum tikar lagi. Akhirnya diskusi sama teman-teman, gimana nih apa kita jadi ambil menyewa ruangan itu enggak? Akhirnya udah Bismillah, teman-teman waktu
berkeyakinan bahwa kalau kita melakukan untuk kebaikan ya semata-mata ikhlas karena Allah, pasti Allah juga akan memberikan jalan buat kita. Udah bismillah, kalaupun nanti setelah 3 bulan atau 4 bulan harus balik kunci, udah berarti Allah berkehendak kita belum rezeki tinggal di tempat ini. Udah bismillah, akhirnya tanda kontrak kita tempat sini. Ya Allah, dari situ justru rezeki mengalir. Ada orang-orang yang nggak pernah datang ke SGB ya, nggak mengenal kita, tapi cuma lewat teman-teman jaringan-jaringan kita situ. Dia menyumbang tiap bulan, kalau Ramadan kadang 3.000 euro, 7.000 euro Ada juga bahkan orang Turki yang punya garasi itu, dia nyumbang televisi itu. Jadi dari situ ternyata keberkahan dari setiap usaha yang kita lakukan sementara kanal itu terlihat ya. Alhamdulillah sekarang kita masih eksis di sini, dan juga lumayanlah mulai penambahan saldo juga untuk tujuan tadi membangun atau memiliki bangunan permanen yang bisa difungsikan bukan hanya sebagai masjid tapi juga sebagai pusat kebudayaan masyarakat Muslim Indonesia di Utrecht. Subhanallah. Jadi ini Sobat Mantri ya, bisa sebarkan ke teman-teman juga untuk bisa membantu mewujudkan program SGB membangun pusat kebudayaan, karena dengan pusat kebudayaan kan bisa untuk kegiatan yang lebih cepat luas ya. Itu bisa nanti untuk misalnya kemana kalau mau donasi atau apa bisa dilihat di bawah ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita ya buat ya sangu, kalau orang Jawa bilang sangu akhirat kita yang nggak bakalan habis gitu ya. Nah, dan ini SGB ini sudah juga banyak menerima tamu-tamu yang alhamdulillah Ustaz yang alhamdulillah ternama lah ya. Ustaz Adi Hidayat dan beberapa bulan lalu Ustaz terakhir juga Abdul Somad, sebenarnya Ustaz mau datang cuma karena ada hal yang ini yang nggak jadi. Terus Samsi Ali. Makanya pejabat-pejabat juga pernah kesini ya. Waktu itu ada delegasi MPR ya. Waktu itu ada sosialisasi tentang 3 pilar masalah tidak 4 pilar 3 pilar di sini ya. Banyak lah panahnya ya. Jadi alhamdulillah SGB semakin tahun juga udah dikenal lah oleh masyarakat Muslim Indonesia ya. Dan aktivitas kita juga bukan cuma TK aja, tapi pengajian rutin ya. Terus kadang 2 kali setahun kita ngadakan untuk juga memperlihatkan bahwa kita bisa berkontribusi di lingkungan sekitar kompleks ini. Ada namanya Burendag, hari bertetangga. Ketika itu kita bersihkan jalanan, trotoar, terus sambil menyapa tetangga-tetangga ya. Atau bulan September ada hari Burendag di September, terus kalau bulan Maret itu ada namanya Opskondag, aksi hari bersih kerja bakti. Itu hari seperti kita pergunakan untuk menyapa tetangga dan perlihatkan bahwa ini loh ada komunitas Muslim di sini, di kompleks ini, dan supaya juga menghilangkan image Islam, bahwa Islam itu nggak bisa berbaur, Islam itu ekstrim, Islam itu yang suka yang kekerasan negatif ya. Makanya sebenarnya image Islam Indonesia itu cukup bagus lah kalau di Eropa atau di Belanda ini ya. Nah itu yang kita ingin pertahankan juga ya. Subhanallah Kang Pardi, semoga ini menjadi amal jariah buat Kang Pardi dan juga semua yang terlibat di dalam SGB ini. Dan ya Sobat Mantri juga berkesempatan untuk ikut dalam amal jariahnya ini. Amin. Sebagaimana yang tadi Mas Mantri katakan, kita ayo bareng-bareng ikut mewujudkan program dari SGB dengan menyalurkan donasi-donasi Anda semuanya ke bawah ini. Kang Pardi, terima kasih yang tak terhingga ini atas waktunya sharing informasinya ke teman-teman. Sebelum saya menutup, Kang Pardi mohon kasih motivasi atau pesan ke teman-teman perawat ini. Ya teman-teman sejawat semuanya ya. Mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang dibutuhkan ikhtiar yang semaksimal mungkin ya. Tapi jangan juga kita lupakan bahwa yang kita cari itu adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mungkin teman-teman menganggap bahwa bekerja di luar negeri itu
ya bisa berpenghasilan banyak, ya di atas rata-rata dengan kalau dibandingkan dengan teman-teman di Indonesia lah ya. Meskipun begitu saya pribadi atau teman-teman di sini di terutama yang terlibat di SGB ini beranggapan bahwa harus ada yang lebih dari itu ya, harus bisa yang bisa kita juga berikan ya, kita sumbangkan buat masyarakat yang ada di sekitar kita kan. Kalau nggak salah satu hadis Nabi itu khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Oleh karenanya itu selain tadi bekerja sebagai di bidang kesehatan di rumah sakit, kami juga berusaha di mana sebagian waktu kita itu didedikasikan buat amal-amal kolektif, amal-amal jama'i, amal-amal kebaikan yang pahalanya tentunya mudah-mudahan kita harapkan bisa nanti mengalir ketika kita tidak berada di dunia lagi ini ya. Itu yang mungkin sampaikan, bahwa jangan sampai kita cuma terfokus mengejar ke dunia tapi kita melupakan akhirat ya. Mungkin demikian Terima kasih ya. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Mas Mantri Patro ya. Don't forget. Terima kasih sekali lagi buat sobat Mas Mantri. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, Mas Mantri bakal menyajikan atau menghadirkan perawat-perawat juga yang super, yang inspiratif, motivatif. Makanya di Kang Bardi bilang jangan lupa subscribe, like, and share. Dari Mas Mantri dan Kang Bardi, kami ucapkan terima kasih juga yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Mantri Fun